Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Risma Wati Ramdhani. Di video ini kita akan sama-sama belajar tentang determinan. Baik, saya akan bahas dulu konsep dasar dari determinan, yaitu permutasi. Nah, permutasi, saya juga sering singgung tentang permutasi ini di pembahasan yang lain, seperti di matematika diskrit, ya, dan juga di struktur aljabar. Nah, kali ini kita akan membahas permutasi dalam konteks matriks, khususnya determinan. Permutasi adalah susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Contohnya, kita akan melakukan permutasi pada himpunan ini, himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Maka permutasinya adalah, artinya kita menyusun ulang himpunan ini, gitu ya, dengan memperhatikan urutannya, gitu ya. Jadi permutasi dari himpunan ini adalah 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 2, 3, 1. Sorry, 3, 2, 1. Nah, ini adalah 6 buah permutasi dari himpunan ini. Ya, dapat Anda lihat, ini adalah susunan dari himpunan ini dengan memperhatikan urutannya. Seperti itu, ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas inverse dalam permutasi. Sebuah inversi dikatakan terjadi, ya, dalam permutasi jika bilangan bulat yang lebih besar mendahului bilangan bulat yang lainnya. Jika jumlah inversi dalam satu permutasinya genap, maka disebut permutasi genap. Dan begitu pula sebaliknya untuk permutasi ganjil. Contohnya di sini, kita punya bilangan 1, 2, dan 3. Nah, di sini apakah ada bilangan yang lebih besar yang mendahului bilangan yang lebih kecil? Ternyata tidak ada. Maka di sini tidak ada inversi atau jumlah inversinya 0. Maka disebut sebagai permutasi genap. Lalu yang ini 1, 3, 2 di sini kita punya di sini ada 3 mendahului 2. Ada satu buah inversi. Ya, jadi di sini permutasinya ganjil karena ada satu. Jumlah inversinya 1. Lalu di sini ada satu juga ya inversi, yaitu 2 di sini mendahului 1. Ya, 2 ini mendahului 1, maka ada satu buah inversi, maka dikatakan permutasi ganjil. Nah, yang ini ada 2 buah inversi, yang mana di sini 2 mendahului 1 dan 3 mendahului 1. Maka ada 2 buah inversi, maka ini dikatakan permutasi genap. Yang ini kita punya 1 buah, 2 buah. Oke, ada 2 buah inversi, 3 mendahului 1 dan 3 mendahului 2. Jadi ini adalah permutasi genap. Lalu yang ini di sini ada 3 mendahului 2, 1 buah inversi, 2 mendahului 1, 1 inversi lainnya, dan 3 mendahului 1. Jadi ada 3 buah inversi, maka ini disebut sebagai permutasi ganjil. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil perkalian elementer. Hasil perkalian elementer dari matriks yang berukuran n kali n adalah hasil kali n buah unsur dari matriks tersebut tanpa ada pengambilan unsur dari baris dan kolom yang sama. Jadi kalau misalkan kita punya himpunan seperti ini, matriks dengan ukuran 3 kali 3. Nah, di sini kita punya 6 hasil kali elementer. Jadi, apa saja? Yang pertama, yang ini dikali ini, dikali ini. Ini kan tidak ada elemen yang berada pada baris maupun kolom yang sama. Ya, lalu misalnya yang ini dengan yang ini dengan yang ini, itu juga mereka beda semua gitu baris dan kolomnya. Oke, dan seterusnya ya, nanti akan ada sebanyak 6 hasil kali elementer. Nah, contoh perkalian yang bukan hasil kali elementer. Contohnya seperti ini, misalnya ini ini dengan unsur ini. Nah, ini bukan hasil perkalian elementer. Kenapa? Karena ada 2 unsur yang berada pada baris yang sama. Yang ini dengan yang ini. Gitu, ya. Oke, semoga dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hasil kali elementer bertanda. Nah, jadi di sini hasil kali elementer ini akan memiliki tanda positif atau negatif, tergantung dari jenis permutasinya, apakah permutasi ganjil atau genap. Jika permutasinya genap, maka tandanya positif, dan jika permutasinya ganjil, maka tandanya negatif. Nah, jadi di sini apakah ada unsur yang lebih besar mendahului yang lebih kecil, gitu ya, dan ada berapa, gitu ya. Nah, misalnya di sini kita lihat, ini 1, 1, 2, 3, 3 tidak ada, semuanya masing-masing lebih kecil ya, ini dengan ini dan dengan ini. Jadi
di sini tidak ada unsur yang lebih besar yang mendahului unsur yang lebih kecil. Jadi di sini permutasinya inversinya 0 gitu ya. Nah, jadi tandanya positif karena merupakan permutasi genap. Lalu di sini apakah ada yang mendahului? Ternyata ada, misalnya nih. Di sini 23 dengan 32. Kenapa mendahului? Karena di sini kolomnya di sini lebih besar 3, sedangkan di sini 2. Jadi ada satu buah inversi gitu ya di sini. Lalu yang ini apakah ada? Ternyata ada satu juga, yaitu ini 12 dengan 21 ya. Dia mendahului yang 12 karena 2 ini lebih besar daripada yang 1. Jadi ini juga permutasinya ganjil karena ada satu kali inversi. Berikutnya yang ini ada berapa inversi? Kita cek ya, yang ini 1 kali, lalu ini 2 kali. Oke, ada 2 buah inversi ya di sini. 2 dengan 1 dan 3 dengan 1. Maka di sini permutasi genap. Karena permutasi genap maka lambangnya positif ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya maka kita akan dapatkan seperti ini. Oke, nah determinan itu adalah penjumlahan hasil kali elementer dengan bertanda. Jadi ini dijumlahkan semuanya dengan tandanya. Ini dikurang ini, dikurang ini, ditambah ini, dan dikurang ini. Ini adalah definisi dari determinan dari matriks A. Ya, karena matriks elemen-elemen ini merupakan semua hasil kali elemen bertanda dari matriks A gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah determinan dari matriks A yang kita tahu ya, yang kalau misalnya ingat kita mengerjakannya atau menentukan determinan dengan cara seperti ini. Ini dikali ini dikali ini, ini dikali ini dikali ini, ini dikali ini dikali ini, gitu ya. Lalu ini dikali ini dikali ini. Untuk yang ini tandanya negatif, untuk yang merah, gitu ya. Nah, ini sebetulnya tuh konsepnya seperti tadi. Konsep dasarnya itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan, gitu ya. Nah, jadi determinan dari matriks ini adalah A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 A2331 yang ini ya, ditambah lagi dengan ini A13 A21 A32 yang mana? Yang ini dikurang dengan ini A13 A22 A31 yang mana ya? Yang ini gitu ya. Dikurang lagi dengan yang ini adalah A11 A23 A32 yang ini, dan dikurang lagi dengan yang ini. Ini. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, kita akan menentukan determinan dari matriks ini. Maka di sini lebih mudah kita buat seperti ini. Jadi, kita ambil semuanya, kita tuliskan di sini, lalu kita tambahkan lagi, tuliskan 2 kolom pertama, disimpan di sini, lalu kita lakukan operasi yang tadi. Ini dikali ini dikali ini, ditambah ini dikali ini dikali ini, ditambah ini dikali ini dikali ini, dikurang ini dikali ini dikali ini, dikurang ini dikali ini dikali ini, dan dikurang ini dikali ini dikali ini. Maka kita akan dapatkan ini. Seperti itu ya. Nah, namun konsep determinan seperti ini akan lebih sulit kalau misalnya ukuran dari matriksnya lebih banyak, gitu ya. Jadi kita akan menentukan metode yang lain untuk menentukan determinan dari suatu matriks. Nah, ada suatu metode yang namanya metode ekspansi kofaktor atau ekspansi Laplace gitu ya. Nah, caranya seperti ini. Misalkan kita punya suatu matriks A seperti ini. Nah, ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah MIJ. MIJ ini adalah minor dari IJ, ya. Dan yang kedua adalah CIJ. Yang mana CIJ ini adalah kofaktor dari IJ. Nah, oke, saya balik lagi ke MIJ. MIJ atau minor dari IJ, IJ ini adalah baris ke I, kolom ke J, gitu ya. Nah, MIJ adalah determinan dari matriks A dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Contohnya, misalkan kita punya matriks A seperti ini, gitu ya. Matriks yang berukuran 3 kali 3, lalu kita ingin menentukan minor M13. Nah, artinya di sini kita harus menghapus baris ke-1 dan kolom ketiga dari matriks A. Nah, hapus yang ini ya, baris pertama kolom ketiga, berarti sisanya yang ini. Lalu kita tentukan determinan dari matriks tersebut. Nah, ini kan kita udah tahu ya, kalau determinan dari matriks dengan ukuran 2 kali 2 itu, caranya sebetulnya konsepnya sama seperti yang tadi, namun ini lebih mudah karena lebih sedikit unsurnya. Dan hasilnya adalah 1 dikali 1 dikurang 0 dikali 2. Ya, jadi hasilnya adalah 1. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah
13. Nah, kita juga bisa cari M yang lain, misalnya M11, M21, M32, dan seterusnya. Ya. Nah, lalu di sini selain MIJ atau minor MIJ, kita akan menentukan kofaktor IJ atau CIJ. Nah, kofaktor IJ ini kofaktor dari baris ke I kolom ke J. Itu artinya -1 dipangkatkan dengan I plus J dikali dengan MIJ. Oke, misalnya A-nya seperti ini, lalu kita ingin menentukan C12. Nah, kita ingin menentukan C12, maka hasilnya adalah -1 pangkat 1 tambah 2. Ya, pangkat 3 gitu ya. Dari apa? Dari M12. Dari M12. M12 itu adalah determinan dari matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menghapus baris ke-1 kolom ke-2. Baris ke-1 kolom ke-2 dihapus. Berarti sisanya ini, dan ini. Ya, sisanya adalah 1, 1, 0, 2. Kita cari determinan dari ini. Determinannya adalah 1 dikali 2 dikurang 0 dikali 1. 1 dikali 2 adalah 2, 0 dikali 1 adalah 0. Jadi 2 dikurang 0 sama dengan 2. Nah, di sini adalah -1 pangkat 3 dikali 2. -1 pangkat 3, jadi kalau -1 dipangkatkan suatu bilangan, ini kita cukup melihat pangkatnya. Kalau pangkatnya ganjil, maka nilainya jadi -1. Tapi kalau pangkatnya genap, nilainya adalah +1. Jadi di sini -1 pangkat 3, karena 3 adalah bilangan ganjil, maka hasilnya adalah -1 pangkat 3 adalah -1. Jadi di sini -1 kali 2 adalah -2. Seperti itu. Nah, kemudian dari kofaktor yang kita hasilkan, kita bisa menghitung determinan. Jadi cara menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor itu yaitu ada beberapa cara sebetulnya, yaitu kita mau memilih baris ke berapa, kolom ke berapa, tergantung dari kita gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I. Maka nanti rumusnya adalah determinan dari A sama dengan AI1, CI1 ditambah AI2, CI2, dan seterusnya sampai AIN, CIN. Dan kita juga bisa menghitung determinan matriks A dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J. Dengan rumus determinan dari A sama dengan A1J, C1J ditambah A2J, C2J, dan seterusnya sampai ANJ, CNJ. Nah, contohnya, kita mau menghitung matriks, kita punya matriks ini dan kita mau menentukan determinan dari matriks ini dengan ekspansi kofaktor. Nah, kita bisa pilih ekspansi kofaktornya mau yang mana, karena hasilnya akan sama. Apakah misalnya kita mau menghitungnya dengan ekspansi baris pertama, atau kolom kedua, atau kolom ketiga gitu, kita boleh pilih yang mana saja dan hasilnya akan sama saja. Nah, di sini saya beri contoh, kita akan menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Nah, berarti sepanjang baris ketiga gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat rumus yang ini gitu ya, kalau kita mau ambil baris ketiga, maka determinan dari A-nya adalah A31C31 ditambah A32C32 ditambah A33C33 gitu ya. Seperti itu. Nah, oke, jadi seperti ini. Nah, jadi di sini A31-nya ini ya itu yang ini ya, unsur pada baris ketiga kolom ke-1. Nanti dikali dengan C31, kofaktor C31. Namun karena di sini 0, maka apapun C31-nya hasilnya akan 0 gitu ya. Lalu ditambah dengan A32 C32. A32 ini adalah ini unsur pada baris ketiga kolom kedua ya, 1 dikali dengan kofaktor 32. C32 ini adalah kofaktor 32 yang hasilnya adalah -1 pangkat 3 plus 2 dikali minor C32. Minor C32 itu adalah matriks yang diperoleh dengan menghapus baris ketiga kolom kedua. Berarti ini dihapus, ini dihapus. Berarti sisanya 2, 0, 1, 1. 2, 0, 1, 1. Kita cari determinannya. Ya, determinannya 2 dikali 1 dikurang 1 kali 0, yaitu 2. Gitu ya. Jadi nanti -1 pangkat 3 plus 2 dikali 2. -1 pangkat 3 plus 2 ini karena 3 plus 2-nya ganjil, maka -1 pangkat 3 plus 2 adalah -1. -1 dikali tadi determinan ini hasilnya 2. Jadi 1 dikali -1 dikali 2 adalah -2. Nah, ini. Nah, terakhir adalah A33C33. A33 ini adalah yang ini, unsur pada baris ketiga kolom ketiga, lalu C33 itu adalah -1 pangkat 3 plus 3 dikali minor 33. Minor 33 itu adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan menghapus baris ketiga kolom ketiga, yaitu matriks yang ini, 21, 1, 2. Kita cari determinannya, 2 dikali 2 dikurang 1 kali 1.
2 dikali 2, 4, dikurang 1 kali 1, 1, jadi 3 determinannya. Oke, jadi di sini A33-nya 2, min 1 pangkat 3 plus 3-nya ini min 1 pangkat 6, yaitu 1 karena pangkatnya genap ya. Jadi 2 dikali 1 dikali 3, yaitu 6. Nah, jadi jawabannya determinan dari A adalah 0 dikurang 2 ditambah 6, yaitu 4. Semoga dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ketiga. Ya, berdasarkan rumus ini, determinan A dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ketiga itu artinya di sini determinan A-nya ini akan sama dengan A13C13 ditambah A23C23 ditambah A33C33. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, jadi di sini kolomnya tetap 3, lalu yang berubah adalah barisnya dimulai dari 1, 2, dan 3, seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita mulai dari yang ini. A13 berarti elemen pada baris ke-1 kolom ketiga. Nilainya 0, maka apapun C13-nya 0 dikalikan C13 akan 0 gitu ya. Nah, selanjutnya A23C23, A23 ini adalah unsur pada baris kedua kolom ketiga yang ini 1 ya, dikali C23. C23 ini adalah min 1 pangkat 2 plus 3 dikali minor 3. Minor 23 itu adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan menghapus baris kedua kolom ketiga dari matriks A. Baris kedua kolom ketiga yang ini yang dihapus. Jadi sisa yang ini 2, 1, 0, 1. Ini sisanya. Cari determinannya. 2 dikali 1 dikurang 0 kali 1. 2 dikurang 0 yaitu 2. Jadi determinan dari ini adalah 2. 1 dikali min 1 pangkat 2 plus 3 adalah min 1 pangkat 5, nilainya min 1 karena pangkatnya ganjil, ya ini 2. 1 dikali min 1 dikali 2, yaitu min 2. Lalu di sini A33, C33 tadi kita sudah punya ya, di sini kita bisa langsung substitusikan hasilnya adalah 6. Oke, jadi nilainya 6. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 4, sama. Ya, jadi artinya mau kita mengambil ekspansinya sepanjang kolom ke berapa atau sepanjang baris kemana, kita bisa pilih yang mana saja. Tapi saran saya pilih yang elemen nolnya paling banyak. Karena apa? Karena itu akan lebih mudah mengerjakan, karena untuk elemen nol ini nanti kita bisa abaikan saja karena hasil perkaliannya akan 0 gitu ya. Seperti itu. Ya. Misalkan AN kali N adalah matriks yang memiliki inverse dan CIJ adalah kofaktor dari AIJ. Maka matriks C yang merupakan matriks dengan elemennya adalah kofaktor gitu ya. Jadi elemen pada baris pertama, kolom pertama adalah C11 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini adalah disebut sebagai matriks kofaktor dari A. Gitu. Nah, lalu kita bisa menentukan transpos dari matriks kofaktor ini. Transpos dari matriks kofaktor dari A disebut adjoin dari A, yang dinotasikan dengan ini. Ya, jadi adjoin dari A adalah transpos dari matriks kofaktor. Jadi baris pertama menjadi kolom pertama di sini. Baris kedua menjadi kolom kedua, dan seterusnya seperti itu. Ya, nah ternyata ini bisa kita gunakan untuk menentukan inverse dari suatu matriks. Nah, jadi misalkan A punya inverse, maka inverse dari A sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin dari matriks A. Ya, nah dan catatannya bahwa A akan mempunyai inverse jika dan jika determinan A-nya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Tentukan matriks adjoin dari A dan inverse dari A. Oke, nah kita akan gunakan rumus inverse yang ini ya, inverse dari A-nya seperti ini, 1 per determinan A dikali adjoin dari A. Maka kita akan cari dulu adjoin dari A, matriks adjoin dari A. Seperti apa? Nah, tadi juga kita udah tahu di sini matriks adjoin dari A adalah transpos dari matriks kofaktor dari A. Dan matriks kofaktor ini adalah matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dengan kolom dan baris yang bersesuaian. Maka di sini kita akan cari C11, C12, C13, C21, C22, dan seterusnya sampai C33. Dengan rumus yang mana? Dengan rumus yang tadi. CIJ adalah min 1 pangkat I plus J dikali MIJ atau minor IJ gitu ya. Seperti ini rumus CIJ-nya. Nah ini ya, seperti ini rumusnya ya. Oke, kita akan tentukan dulu C11.
Nah, ini C11 adalah min 1 pangkat 1 plus 1 dikali M11. M11 ini adalah determinan dari matriks yang diperoleh dari matriks A dengan menghapus baris ke-1, kolom ke-1. Yang ini dihapus, sisanya ini. Ya, kita cari determinannya, ternyata determinannya adalah min 1 kali 1 dikurang 2 kali 0, hasilnya min 1. Oke, nah min 1 pangkat 2 itu adalah 1, 1 dikali min 1 adalah min 1. Lalu C12 berarti min 1 pangkat 1 plus 2 dikali determinan dari matriks yang diperoleh dengan menghapus baris ke-1 dan kolom kedua dari matriks A. Baris ke-1 hapus, kolom kedua hapus, berarti sisanya ini, 1, 0, 0, 1. Ini determinannya adalah 1, namun di sini min 1 pangkat 3-nya adalah min 1. Min 1 kali 1 adalah min 1. Dan seterusnya ya, nanti kita akan dapatkan ini, ya. C21, C22, C13, dan seterusnya sampai C33. Nah, lalu kita bentuk matriks kofaktor dengan memasukkan nilai-nilai ini. Jadi matriks kofaktornya ini seperti ini. Ini C11, C12, C13, C21, C22, C23, dan seterusnya sampai di sini C33. Ya, seperti ini dari sini. Oke, lalu setelah kita punya matriks kofaktor, kita akan punya matriks adjoin yang merupakan transpos dari matriks kofaktor ini. Jadi baris ke-1 di sini jadi kolom ke-1. Min 1, min 1, 2. Kolom keduanya adalah 2, 1, min 2. Kolom ketiganya adalah 1, 1, min 1. Oke, kita udah dapat matriks adjoin dari A. Nah, sekarang kita akan menentukan inverse dari A. Ingat rumusnya adalah seperti ini. Inverse dari A adalah 1 per determinan A dikali adjoin dari A. Maka di sini kita perlu determinan dari A. Nah, determinan dari A saya tulis dulu determinannya, A-nya seperti ini, saya tuliskan lagi. Nah, determinannya kita bisa cari dengan cara yang mana saja, apakah dengan menggunakan ekspansi kofaktor juga boleh, namun di sini saya akan menentukan dengan cara yang paling awal tadi saya cari, gitu ya. Di sini dengan hasil perkalian elementer ya. Jadi di sini saya ambil semua unsur di sini, lalu saya ambil 2 kolom pertama, dari sini 110 dan 0 min 12. Lalu saya operasikan 1 dikali min 1 dikali 1, yang ini ditambah 0 dikali 0 dikali 0, ini 0 ya. Ditambah 1 dikali 1 dikali 2, ini dikurang yang ini, 0 dikali min 1 dikali 1, ini 0 ya. Oke, ini dikurang lagi 2 dikali 0 dikali 1, itu juga 0. Dikurang lagi 1 dikali 1 dikali 0, itu juga 0. Jadi hasilnya adalah yang ini jawabannya min 1 dan ini 2. Min 1 tambah 2 adalah 1. Jadi determinan dari matriks A adalah 1. Oke, lalu inverse-nya langsung kita udah dapat, yaitu 1 per determinan dari A dikali matriks adjoin. Saya juga tuliskan lagi matriks adjoinnya di sini ya. Jadi A inverse adalah 1 per 1 per determinan A ya, dikali matriks adjoinnya yang ini ya. Saya tuliskan di sini. Karena 1 per 1 adalah 1, maka A inverse sama dengan matriks adjoinnya gitu ya, adjoin dari A. Seperti ini. Ini adalah inverse dari A. Nah, ingat bahwa A dikali A inverse itu sama dengan matriks identitas. Kalian boleh coba mengalihkan A yang ini dengan ini, maka hasilnya akan sama dengan matriks identitas. Baik, ya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Saya Risma Tiramdhani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.